Pembisik para pemimpin. Allah tiada mengutus seorang nabi atau mengangkat seorang khalifah, melainkan ada dua orang kepercayaan pribadi. Seseorang yang menganjurkan kebaikan dan seorang yang menganjurkan kejahatan. Sedang orang yang selamat ialah yang dipelihara oleh Allah. Hadis riwayat Bukhari. Setiap pemimpin tentunya memiliki asisten pribadi. Asisten ini biasanya menjadi kepercayaan seorang pemimpin dalam melakukan banyak hal yang berkaitan dengan kebutuhan pemimpin. Akan tetapi seorang pemimpin juga harus waspada terhadap orang-orang kepercayaannya, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan di antara orang-orang kepercayaan pemimpin tersebut tentu ada yang jujur dan ada yang tidak jujur. Seorang kepercayaan pemimpin yang jujur pasti akan memberikan informasi yang benar terhadap pemimpinnya. Tetapi seorang kepercayaan yang tidak jujur tentu akan memberikan informasi yang tidak benar kepada pemimpinnya. Orang yang terakhir inilah biasanya yang selalu menghasut dan membisikkan informasi-informasi yang justru bukan memperkuat kepemimpinannya, melainkan akan menurunkan integritas kepemimpinannya. Karena itu, Islam sangat menganjurkan agar kita waspada terhadap orang-orang yang pekerjaannya hanya membisikkan informasi-informasi salah, sehingga pemimpin terdorong untuk mengeluarkan kebijakan yang merugikan kepentingan rakyat banyak. Pemimpin perlu pembantu yang jujur. Aisyah radhiyallahu anhum berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Allah menghendaki kebaikan terhadap seorang raja, maka diberinya seorang menteri yang jujur, jika lupa diingatkan, dan jika ingat dibantu. Dan jika Allah menghendaki sebaliknya dari itu, maka Allah memberi padanya menteri yang tidak jujur, hingga jika lupa tidak diingatkan, dan jika ingat tidak dibantu. Hadis riwayat Abu Dawud. Seorang pemimpin pasti mengemban segudang tugas dan amanat yang begitu berat yang harus dijalankan. Sementara untuk melaksanakan semua tugas itu tidak mungkin dia sendiri melakukannya. Oleh sebab itu dibutuhkan sejumlah pembantu untuk meringankan tugas sang pemimpin. Dalam kehidupan politik modern, para pembantu pemimpin itu bisa disebut sebagai pendamping. Dan barangkali bukan hanya kepala negara, semua jabatan publik di negeri ini, baik bupati, gubernur, wali kota, DPR hingga kepala sekolah pun juga membutuhkan pembantu atau pendamping ahli yang bisa meringankan tugas-tugasnya. Keberadaan orang-orang pendamping ini tentunya perlu kita apresiasi dengan baik karena mereka membantu tugas-tugas pemimpin. Akan tetapi kita juga perlu mencermati bahkan jika diperlukan kita mesti waspada karena tidak semua orang-orang pendamping itu berniat tulus untuk membantu. Akan tetapi lebih dari itu ada juga yang menyimpan kepentingan tertentu dan menjadi pembisik yang licik. Tentunya banyak cara yang dilakukan para pembantu pemimpin yang licik ini. Salah satu contoh yang sering kita lihat dalam kehidupan birokrasi kita adalah melaporkan situasi yang tidak sebenarnya kepada pemimpin yang bersangkutan. Bila yang terjadi di lapangan adalah kelaparan, maka si pembantu hanya melaporkan kekurangan gizi. Selain itu, tidak sedikit kita jumpai orang-orang yang pekerjaannya hanya membisikkan informasi-informasi bohong kepada pemimpinnya, sehingga pemimpin tersebut mengeluarkan kebijakan berdasarkan informasi bohong yang ia peroleh. Akibatnya, selain kebijakan itu tidak tepat, sang pemimpin itu juga jatuh kredibilitasnya. Oleh sebab itu, memilih pendamping itu harus hati-hati dan waspada. Kedekatan seseorang dengan pemimpin tersebut dan kepintaran seseorang tidak menjamin dia akan berbuat jujur terhadap atasannya. Kini, dalam kontestasi politik tahun ini, lihatlah siapa pembisik jahat dan baik mengelilingi calon pemimpin. Orang baikkah dia atau orang jahatkah dia? Gambaran pemimpin ada pada orang-orang yang dekat mengikutinya dan bahkan pada pemilihnya yang mengikutinya. Jika pemimpinnya suka berbohong, maka pengikutnya akan mengatur kebohongan pemimpinnya. Jika pemimpin itu baik dan jujur, maka pasti yang mengikutinya orang baik dan jujur. Jika kita lihat sebuah negeri makmur, maka Allah lah yang menghendaki mendapatkan pemimpin jujur dan memberikan kemakmuran. Jika kita melihat sebuah negeri rakyatnya susah, penuh tipu daya, Allah pula yang menghendakinya memberikan pemimpin yang suka berbuat tipu daya sehingga membuat sebuah negeri tak berdaya. Wallahu a'lam bishawab. Salam dari hati, dari Apri Robi, Bintan Rumah Kita untuk seluruh warga.